Selamat, maaf, baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman di kelas konfigurasi ERP beserta Pak Agung. Mohon maaf jika di sini sedikit berisik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tutorial install Odoo 16 SOL pada PC saya dengan menggunakan Windows 11. Dan juga saya akan men-sharingkan beberapa error yang saya hadapi selama melakukan proses install tersebut. Nah, jadi Odoo itu kan merupakan ini definisi umumnya saja. Odoo itu kan merupakan software yang dapat mengintegrasikan proses bisnis suatu perusahaan sehingga dapat membuat aktivitas bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Itu sudah sama-sama kita pelajari dan kita praktekkan dan kita pahami bersama selama kelas sudah hampir setengah semester ini. Dan kita juga sama-sama tahu ya, Odoo itu bukan hanya sekedar ERP, tapi dia juga sangat komplit gitu. Banyak banyak fasilitas-fasilitas yang benar-benar komplit yang dimiliki oleh Odoo sebagai sebuah tools atau software manajemen yang saat ini sedang marak digunakan oleh perusahaan-perusahaan gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara menginstal Odoo 16 yang sudah akhirnya berhasil saya lakukan. Yang pertama adalah kita pergi kepada ke web ini, nightly.odoo.com. Bentar ya. Nah, ini kita sudah di nightly.odoo.com. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, sesuai dari ketentuan yang kita gunakan bersama di kelas, Odoo yang kita gunakan adalah Odoo 16. Maka di sini kita akan memilih yang ini, Odoo 16, bukan Odoo 15 atau Odoo 14. Kemudian setelah sudah di sini kita akan menyesuaikan dengan apa yang kita gunakan. Di sini kan saya menggunakan Windows, jadi saya pasti memilih Windows. Kemudian di sini kan ada banyak, tapi sudah pasti yang disarankan itu adalah yang the latest-nya, the latest, yang paling terbaru. Ini kita mendownload di sini. Nah, ini kita bisa perhatikan di ujung pojok kiri bawah itu kan lagi terjadi proses pendownloadan. Tapi mungkin supaya tidak berlama-lama, saya akan langsung menunjukkan yang sudah terdownload. Nah, ini kan sudah ada kan Odoo 16 sudah terdownload di PC kita. Kemudian kita melakukan proses instalasi. Namun karena saya sudah melakukan proses instalasinya, kita mungkin akan menunjukkan bukti-bukti screenshotan saja. Karena saya takut akan ada, karena kenapa kenapa saya memilih untuk menunjukkan yang sudah saya screenshot saja dan tidak melakukan instalasi ulang di Odoo yang baru di download tadi. Sebenarnya karena itu cukup riskan ya, takutnya nanti ada kesalahan lagi. Jadi ini kan udah apa namanya tadi kan udah ada. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah berhasil mendownload dari web ini nightly.odoo.com terus sudah seperti tadi sudah muncul di PC seperti tadi, maka akan diklik saja 2 kali, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Muncul tampilan seperti ini, kita akan pilih kalau pakai bahasa Inggris itu kan kita klik kan ya, jadi perjalanan. Kemudian di sini kita ya udah terserah mau pilih bahasa apa, cuma di sini yang saya memiliki bahasa Inggris. Lanjut, kemudian kalau ada tampilan seperti itu kita next aja. Kemudian tampilan seperti ini kita setuju. Kemudian kalau ada tampilan seperti ini berarti kan kita harus memilih apa yang mau Odoo kita miliki kan. Jadi di sini yang harus kita punya adalah Odoo Server dan juga PostgreSQL. Jadi di checklist dua-duanya. Dan di bagian yang type yang di atas itu kita harus memilih yang Odoo Server dan PostgreSQL. Kemudian kita pencet next. Tapi di sini saya juga ingin sharing. Saya cukup lama melakukan proses instalasi itu karena di sini, jadi karena ada pernah saya mengalami kendala pada bagian ini. Jadi ini. Nah, ini seperti ini. Ini sudah saya screenshot juga. Jadi PostgreSQL saya itu tidak bisa di checklist. PostgreSQL itu tidak bisa checklist. Jadi kendala seperti ini muncul karena ternyata
di dalam komputer kita itu sudah ada PostgreSQL yang lain yang mungkin mungkin pernah kita menginstal Odoo sebelumnya, kita uninstall, kita install, tapi PostgreSQL-nya masih ada. Jadi ketika kita melakukan install ulang Odoo-nya atau kita mendownload ulang, terus kemudian ketika kita melakukan instalasi dan PostgreSQL-nya tidak bisa dicek, itu coba dicek lagi di komputer kalian masing-masing. Apakah PostgreSQL di situ masih ada atau tidak? Kalau masih ada, silakan dihapus terlebih dahulu. Kemudian lakukan download lagi dan install lagi. Eh, sudah Pak, bisa, bisa saya yakinkan akan seperti ini tampilannya karena itu pengalaman pribadi saya. Jadi ketika saya hapus PostgreSQL yang saya miliki di komputer saya, akhirnya PostgreSQL-nya sudah bisa dicek checklist seperti itu. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita screenshot lah apa yang hostname dan sini kita simpan. Siapa tahu ini mana informasi yang penting. Kemudian setelah itu ya sudah. Nah, di sini kita akan menyimpan objeknya tuh sesuai ya di mana filenya tadi kita simpan gitu. Jadi kita bukan ya kita browse terus kita simpan terus di sini kan kita langsung install kan. Jadi kita menginstal PostgreSQL dan juga Odoo 16 yang tadi. Nah, nanti akan muncullah seperti ini tampilannya. Tunggu saja, memang memakan waktu beberapa menit. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini kan, karena kita sudah berhasil. Nah, lalu klik finish. Nah, ini tuh, nah sebenarnya kalau kita sudah klik sini-sini, kita langsung ke localhost aja kan. Localhost aja, karena kita sudah berhasil menginstal. Tapi, sa- eh, error berikut yang saya alami adalah seperti ini. Jadi saya itu sudah melakukan proses instalasi beberapa kali. Namun, jika teman-teman sudah pernah, ini saya sharing juga, kalau sudah pernah melakukan proses instalasi beberapa kali, tapi masih sempat menemukan error seperti ini bukan error ya, misalnya ini fail virus detect itu berarti solusinya adalah teman-teman harus menonaktifkan antivirus yang komputer teman-teman punya. Jadi kalau kalau terjadi seperti ini berarti antivirus belum bisa eh, apa namanya merasa bahwa kedatangan Ubuntu 16 ini membuat antivirus ini bereaksi. Jadi antivirus harus dimatikan terlebih dahulu sehingga tidak memberikan reaksi-reaksi seperti ini sehingga akhirnya bisa Odoo bisa di-download dan bisa diinstal. Seperti itu. Nah, kita kembali ke yang tadi. Ini kan berarti kita sudah berhasil ya. Ini kan ini case kalau gagal. Kalau gagal itu karena ini ya tadi karena tadi antivirus itu dimatikan dulu. Kalau apa namanya? Kalau yang kayak Postgre-nya nggak bisa, itu berarti Postgre-nya dihapus dulu kayak gitu. Kalau ini belum, kalau ini sudah sampai akhir sudah aman, berarti kita cek ke localhost. Nah, kita ke localhost kita ya. Kita ke localhost 86 Nah, jadi nanti dia kayak gini. Tapi ini kan udah ada akunnya, jadi kayak gini. Tapi sebenarnya itu kan dia tuh sebenarnya tuh kan dia tuh tampilannya tuh kita harus pertamanya kalau masuk ke eh ya kalau masuk ke Odoo itu kan kalau masuk ke localhost itu kan bukan langsung kayak gitu kan. Kita harus membuat ini dulu kan, database dulu. Jadi kita isi lah di situ ada form yang harus diisi, ada master password, ada database name. Nah, ini kan nama database kita, masukin email sama passwordnya kita. Terus kita create database. Nah, itu kan kita ngebuat database kita, baru kita menyetujui apa kita ngebuat akun. Kita ngebuat akun seperti itu. Nah, setelah itu, nah ini kan saya karena nggak itu saya nggak bisa apa namanya bisa tampilin database yang awal jadinya saya pakai gambar yang tadi tapi eh ya karena saya belum saya tidak bisa menampilkan database bisa tampilan yang seperti tadi itu saya tidak bisa tampilkan lagi di sini karena dia langsung kalau dia langsung munculnya tuh ke akun gitu. Tapi tidak apa-apa jadi kita log out dulu, kita log out dari akun saya, terus kita sign in. Nah, kita masukkan email yang sudah kita daftarkan tadi di sini. Kita masukkan, kita login. Ini, nah, kalau di Odoo 16 yang pakai lokal seperti ini adalah Odoo SOL. Nah, dia menggunakan localhost. Nah, di sini adalah apa namanya data, bukan database ya. Ini eh, bagian dari operasi di dalam Odoo 16 seperti itulah.
Mungkin terakhir saya tunjukin nih ya model-model. Nah, inilah model yang ada di dalam Kodo 16 yang sangat komplit tadi. Dan bermanfaat bagi kita yang membutuhkan. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika banyak salah-salah. Mohon maaf juga kalau tidak jelas. Mohon saran, kritik, dan juga feedback dari teman-teman dan juga Kak Agung. Terima kasih.